Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. 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 Yes. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Senang. Iya. Oke, dulu untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap gerak, kawan-kawan, kita belajar membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, selanjutnya sebelum kita ke pembahasan, mohon untuk berdiri. Kalian semuanya silakan kembali. Perhatikan siapa temanmu yang tidak hadir di hari ini? Oke. Selanjutnya, nah, apakah sudah duduk dengan nyaman? Sudah siap untuk belajar? Oke, kita lanjutkan. Nih, bagaimana nih visual nih perasaan hari ini? Apakah gembira, bersedih, marah, atau mengantuk? Yang mengantuk angkat tangan. Yang bersedih? Yang gembira? Oke. Dalam belajar kuncinya supaya nanti kita harus gembira, ya. Kita harus gembira. Jadi supaya tidak mengantuk, nanti kita akan adakan ice breaking ataupun tepuk semangat. Coba supaya nggak ngantuk, yuk kita tepuk semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk the best. I am the best. We are the best. You are the best. I am the best. We are the best. You are the best. Yes, yes, yes. Nah, sekarang coba nih Bapak mau bertanya. Pernahkah kalian berpura-pura menjadi robot? Tidak. Bagaimana cara memberitahu robot agar bisa bergerak ke tempat tujuan? Pernah kalian menyuruh robot? Tidak. Pada dasarnya nanti kita akan bermain peran, ya. Kita akan bermain peran, yang satu jadi robot, nah, yang satunya memerintahkan robot itu. Nah, robot itu tidak bisa diperintah serta-merta, misalkan ambilkan sepeda. Tidak bisa, robot tidak bisa seperti itu, karena ya itu tadi, robot hanya melaksanakan sesuai dengan perintah yang detil. Jadi yang komplit perintahnya. Misalkan contoh nih, robot maju ke depan 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti, karena perintahnya 3 langkah. Oke? Robot hadapnya ke kanan. Hadap ke kanan. Robot maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ambilkan kertas yang ada di meja. Baru seperti inilah. Nah, robot baru bisa. Kalau misalkan robot disuruh misalkan ambilkan sapu, kan otomatis bingung robotnya. Sapunya ada di mana? Ditaruhnya di sebelah mana? Nah, ya kan? Kira-kira robot jalan atau tidak? Tidak. Nah, di situ, ya. Oke. Kita lanjut. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, supaya memahami konsep algoritma sebagai urutan langkah yang logis. Yang kedua, menyusun urutan langkah algoritma secara tepat untuk menyelesaikan masalah sederhana. Yang ketiga, menyampaikan hasil penyusunan algoritma melalui simulasi non-digital. Dan yang keempat, menunjukkan kerjasama dan komunikasi dalam kelompok saat bermain peran algoritma. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, konsep algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis yang terstruktur, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sementara pemrograman adalah proses mengimplementasikan algoritma dalam bentuk kode yang dapat dijalankan oleh komputer.
Nah, konsep algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah logis dan terstruktur yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu dalam komputasi. Ini adalah fondasi dari setiap program komputer yang menyediakan urutan instruksi yang harus diikuti komputer untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa konsep dasar algoritma pemrograman. 1. Input data atau informasi yang diberikan kepada algoritma untuk diproses, dan proses serangkaian langkah atau operasi yang dilakukan pada input untuk menghasilkan output. Output adalah hasil yang diperoleh setelah proses selesai. Oke, sekarang ini sebelum kita akan membagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Nih, kita bagi kelompok dulu. Silakan masuk bentuk 4 kelompok seperti ini. Oke. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja kelompoknya. Ada guntingan ya? Alat bahannya gunting tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Ya. Oke. Kalian mengerjakan itu selama 10 menit ya. Kalau bisa lebih cepat juga lebih bagus ya. Ya. Ya, gitu. Oke. Ya. Kurang nggak? Ya. Banyak banget. Kurang yang pertama berapa langkah, yang kedua berapa langkah, sehingga nyampe gitu. Oke, udah semuanya? Kelompok 1 ingin menuju kopi, jadi berapa langkahnya nanti kelompok 1 yang ya. Ya. Oke. Sampai tujuan kopi. Oke, tepuk tangan dong. Nah, sekarang lanjut ke lembar kerja peserta didik. Ini Bapak akan memberikan lembar kerja, nanti kalian kerjakan individu. 5 menit selesai. Ya. Enggak, individu ini sendiri-sendiri. Ayo. Sendiri-sendiri. Baca. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan, nanti dicek ke atas ya.
Sudah, kalau sudah dikumpulkan, silakan duduk di tempatnya masing-masing kembali. Ayo, ke sini. Kumpulkan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari ini? Nah, kesimpulannya bahwa ya robot itu diperintahkan serta-merta tidak langsung kepada tujuannya. Jadi ada prosesnya, ya kan? Nah, itu kesimpulannya. Kalau misalkan diperintah langsung instan, dia tidak akan jalan. Jadi dia bingung, robot juga bisa bingung, gitu. Makanya perintahnya harus sejelas-jelas mungkin sehingga robot bisa melaksanakan apa yang kita perintahkan. Oke. Nah, mari kita berefleksi ya. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Oke, tentang robot. Kegiatan mana yang paling kamu sukai? Yang tadi, kegiatan mana yang paling disukai? Oh, oke. Menempel, tadi yang diskusi kelompok berarti ya. Oke. Nah, yang selanjutnya dari materi yang dipelajari hari ini, materi mana yang belum kamu pahami? Ada? Oke, berarti paham. Ya. Mungkin itu materi yang tadi Bapak sampaikan. Nanti di minggu depan kita akan pelajari berpikir komputasional. Ya. Oke, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan alhamdulillah sama-sama.